Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Al-Muslim Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Saat ini saya mengajar fisika di SMA Swasta Islam Darul Ulum. Hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja untuk materi pencemaran lingkungan dengan menggunakan pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, seperti biasanya ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu. Silakan didengar baik-baik ya, Ibu panggil namanya. Dara Ardila Ulfa Ramadhani, Suci Ramadhani, Azrina Mahbeni, Sofia Hadir. Maisara. Hadir. Baik, untuk hari ini kita akan masuk kepada materi pencemaran lingkungan. Ini materi kita itu pencemaran lingkungan. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Masih ingat apa materi kita pertemuan minggu yang lalu? Masih. Tentang apa? Pemanasan global. Pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah naiknya suhu rata-rata atmosfer, baik darat, laut maupun udara. Iya, benar sekali. Jadi pemanasan global adalah naiknya suhu rata-rata atmosfer, baik darat, laut, dan udara. Nah, jadi sekarang pada pertemuan ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Sekarang Ibu akan bertanya. Coba perhatikan sekeliling sekolah kita. Apa yang terjadi bila sampah-sampah tersebut terus-menerus menumpuk? Terjadinya banjir, Terjadinya banjir, bau, polusi, apalagi kira-kira? Pencemaran tanah. Itulah akibat atau dampak daripada sampah yang menumpuk terus-menerus. Baik, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran dan PowerPoint, peserta didik mampu mendeskripsikan gejala dan penyebab pencemaran lingkungan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran dan PowerPoint, peserta didik mampu mendeskripsikan jenis-jenis pencemaran lingkungan dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video, peserta didik dapat menanggulangi pencemaran lingkungan dengan benar. Yang keempat, setelah mencari informasi dari berbagai sumber, peserta didik mampu mendeskripsikan dampak pencemaran lingkungan dengan benar. Jadi pembelajaran kita hari ini harus mencapai tujuan yang ini. Ya, siap belajar? Siap. Baik. Sebelumnya Ibu akan menayangkan video. Silakan diperhatikan dan disimak baik-baik. Setiap harinya lingkungan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Semakin banyak bagian dari lingkungan yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat seperti aktivitas industri maupun limbah rumah tangga, karena masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Tapi penasaran gak sih, apa sebenarnya pencemaran lingkungan? Yuk simak video berikut ini. Sekarang kita akan membahas apa itu pencemaran lingkungan. Mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan bahwa pengertian pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Atau dengan kata lain, pencemaran lingkungan merupakan hal yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga tingkatan tertentu yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Apa kalian tahu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan? Kita akan bahas. Faktor-faktor yang pertama adalah pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Pertambahan penduduk yang berlebihan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang tersedia, misalnya kalau jumlah penduduk itu lebih banyak dibanding dengan pembuangan sampahnya, tentu akan semakin banyak sampah yang tidak tertampung. Di sini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang semakin parah. Faktor yang kedua di balik terjadinya pencemaran lingkungan yaitu adanya polutan dalam jumlah besar, sehingga tidak dapat dinetralisir kembali. Wah, polutan. Ada istilah baru. Apa itu polutan? Polutan adalah komponen penyebab pencemaran yang tentunya menyebabkan polusi ya sahabat. Jadi polutan bisa berbentuk makhluk hidup, zat, atau energi. Wah, pastinya banyak banget tuh bentuknya. Betul sekali. Suatu zat bisa dikatakan polutan apabila kadarnya melebihi ambang batas dan berada pada waktu yang tidak tepat ataupun berada di tempat yang tidak semestinya. Polutan bisa mencemari lingkungan untuk sementara ataupun dalam jangka panjang. Dari tayangan video yang tadi, apa yang dapat diamati? Tentang pencemaran lingkungan. Apa yang terjadi? Yang di dalam video tadi. Sampah, kebakaran, polusi. Itu adalah bagian-bagian dari pencemaran dan dampak dari pencemaran. Nah, baik, selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Jadi kita akan bentuk kelompok sesuai dengan yang sudah Ibu ajukan. Ada kelompok Galileo, ada kelompok Einstein, ada kelompok Newton dan kelompok Pascal. Jadi kita ada 4 kelompok. Kita akan bentuk kelompok untuk membuat mengerjakan LKPD. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan bahwa di dalam mengerjakan LKPD di dalam kelompok nanti ada 3 penilaian yang Ibu terapkan. Yang pertama ada penilaian sikap, bagaimana sikap kalian dalam mengerjakan kelompok. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan. Bayana.
keterampilan kalian dalam presentasi nanti. Ya. Sekarang silakan Bu sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Silakan ditulis nama kelompok. Buat nama kelompok ya, dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Ya, buat nama kelompok di sini. Silakan seperti kelompok dikerjakan. Petunjuknya ada di LKPD yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Itu ada 3 pencemaran. Perhatikan sesuai gambar. Ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Ada 3. Poin untuk gambar 1 tentang gambar apa? Buat sesuai gambar, jadi ada 3 gambar. Ada gambar pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Silakan dicari penyebab, dampak, dan solusi. Silakan diskusi dengan sesuai dengan kelompok masing-masing.
siap ya. Sekarang kita akan presentasi. Yang maju yang pertama adalah kelompok Galileo. Silakan perwakilan dari kelompok Galileo maju ke depan. Sudah semua di sini di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Nanda, perwakilan dari kelompok Galileo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja keras kelompok kami, yaitu tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang banyak yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Dampak yang dapat kita amati daripada pencemaran udara adalah bagi manusia itu dapat berakibat gangguan pernafasan, asma, ispa, kanker paru-paru, dan dapat juga menyebabkan kurangnya kadar oksigen. Upaya untuk menguranginya menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Itu upaya yang dapat kita lakukan sehari-hari. Yang kedua, pencemaran air. Tercemarnya air dalam sungai, laut, dan lain-lain disebabkan dengan pembuangan sampah sembarangan, baik limbah rumah tangga ataupun limbah industri. Dampak yang terjadi dari pencemaran air adalah air yang tidak bersih yang sering kita gunakan untuk sehari-hari, ekosistem seperti ikan yang ada di laut rusak, dan gangguan kesehatan karena mengonsumsi air tersebut. Terjadinya banjir, itu adalah dampak yang terjadi daripada pencemaran air. Cara menanggulanginya adalah buang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah plastik, dan mengurangi penggunaan deterjen dan bahan-bahan obat kimia. Itu cara menanggulanginya. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Dampak dari pencemaran tanah, tanah yang menjadi tidak subur, air tanah yang menjadi beracun, dan berkurangnya tutupan hutan. Cara solusi untuk menanggulanginya adalah mendaur ulang sampah, remediasi, dan bioremediasi. Itu adalah cara solusi untuk pencemaran tanah. Dari presentasi kami, ada yang ingin menjawab, ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, silahkan bertanya. Sebutkan dan jelaskan macam pencemaran berdasarkan zat pencemarnya. Sebelum kami menjawab, apakah ada kelompok lain yang ingin mensanggah jawabannya? Ada, kelompok kami ingin Baik. pencemaran fisika, biologi, dan kimia. Apakah kami bisa untuk menjawab sekali lagi? Bisa. Baik, akan kami perbaiki ya. Pencemaran yang terjadi disebabkan oleh zat-zat kimia, organik atau anorganik. Pencemaran fisika, pencemaran yang terjadi disebabkan oleh zat cair, limbah industri, zat padat, sampah, gas asap. Pencemaran biologi, pencemaran yang terjadi disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme penyebab daripada penyakit. Begitulah jawaban yang lengkap daripada soal yang kami tanyakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Jelaskan pengertian pencemaran. Ada yang ingin menyanggah? Tidak ada, baiklah biar kami sendiri yang menjawab. Pencemaran lingkungan atau polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan tersebut. Ada yang bisa menerima? Nah, Baiklah. Tidak ada lagi yang bertanya?
Cukup demikian? Baiklah. Cukup di sini presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali presentasi dari kelompok Galileo. Berikan aplaus untuk kelompok Galileo. Selanjutnya, kelompok yang kedua. Kelompok Einstein ya, silakan perwakilan dari kelompok Einstein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmana. Saya mewakili dari kelompok Einstein. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pencemaran. Yang pertama adalah pencemaran udara. Apa pengertian pencemaran udara? Pencemaran udara adalah suatu kehadiran suatu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang sangat banyak dan juga yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Dampaknya apa? Dampak daripada pencemaran udara adalah bagi manusia dapat berakibat gangguan pernapasan, asma, ispa, kanker, dan juga paru-paru. Dan juga dapat juga menyebabkan kurangnya kadar oksigen. Upaya untuk menanggulanginya yaitu dengan cara kita menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Selanjutnya yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah tercemarnya air dan juga sungai, laut, dan juga lain-lain disebabkan dengan pembuangan sampah sembarangan, baik limbah rumah tangga maupun industri. Cara dampak dari pencemaran air yaitu air tidak bersih, ekosistem seperti ikan yang ada di laut itu menjadi rusak, dan juga gangguan kesehatan karena mengkonsumsi air tersebut, dan juga terakhir yaitu terjadinya banjir. Cara menanggulanginya yaitu dengan cara kita membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulangkan sampah-sampah pabrik, dan juga mengurangi penggunaan deterjen dan juga obat-obat kimia. Selanjutnya yang terakhir adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah dampaknya yaitu tanah menjadi tidak subur, air tanah menjadi beracun, dan juga berkurangnya tutupan kimia. Solusi untuk menanggulanginya itu dengan cara mendaur ulang sampah dan juga remediasi dan bioremediasi. Dari presentasi di atas, adakah yang kurang jelas? Jika ada, silakan ditanyakan. Jelaskan pengertian lingkungan yang seimbang dan dinamis. Baik, sebelum saya menjawab, adakah yang teman-teman ingin menjawab? Jadi pengertian lingkungan yang seimbang dan dinamis adalah sesuatu yang mampu mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan. Iya, benar sekali. Ada lagi yang ingin bertanya? Jelaskan faktor beserta contoh yang merupakan penyebab gangguan keseimbangan lingkungan. Ada yang ingin menjawab? Tidak ada, baik, kami akan menjawabnya. Jadi, faktor yang menyebabkan gangguan lingkungan adalah yaitu polusi. Polusi yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, dan energi dan juga komponen lain ke dalam lingkungan tersebut sehingga menjadi tercemar. Contohnya yaitu polusi udara, polusi air, dan juga lain-lain. Seperti suara. Bisa diterima jawabannya? Bisa. Tidak ada lagi yang bertanya? Ya. Baik, cukup sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali presentasi dari kelompok Einstein. Berikan aplaus untuk kelompok Einstein. Jadi semua kelompok sudah melakukan presentasi dengan baik. Jadi Ibu di sini memberikan penguatan. Jadi pencemaran lingkungan itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat dari kegiatan manusia. Pencemaran lingkungan itu terbagi tiga tadi ya. Ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Ya. Masih semangat? Masih. Baik. Sekarang kita akan melakukan stretching dulu, yaitu melakukan gerakan jari saja. Fungsinya yaitu untuk menambah daya ingat. Kita gerakkan jari, ibu jari, dan kelingking ke kanan dan kita ganti ke kiri.
Ya, ke kanan dan ke kiri. Sampai hitungan ke 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi kepada masing-masing. Silakan dijawab sesuai dengan materi kita pada hari ini. Buat namanya, jangan lupa buat nama. Waktunya 5 menit ya. Sudah siap ya? Silakan dikumpulkan lembar jawaban dari evaluasi. Dikumpulkan. Sekarang Ibu mau kalian mengisi lembar refleksi siswa tentang pelajaran kita pada hari ini. Apakah menyenangkan atau tidak, silakan dibuat ini ya. Apa yang kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Terus ya, apa yang dipahami pada pertemuan kita kali ini? Sudah ya, silakan dikumpulkan. Iya, silakan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu tentang pencemaran lingkungan. Jadi, pencemaran lingkungan adalah makhluk atau dimasukkannya makhluk hidup dan juga zat dengan
dalam lingkungan atau berubahnya tata lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses. Iya, benar sekali. Jadi, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya benda lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan makhluk hidup. Ya, berikan aplaus kepada Aulia. Sekarang Ibu mau bertanya nih, gimana kesannya hari ini? Luar biasa, semangat Ibu. Senang? Senang. Alhamdulillah. Jadi Ibu mau ingatkan untuk pertemuan kita selanjutnya jangan lupa belajar tentang energi alternatif dan pemanfaatannya. Silakan dibaca-baca di rumah, dicari referensi di pustaka ya. Belajar sendiri dulu sebelum kita masuk ke materi energi alternatif. Nah, jadi seperti biasa sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam